Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, dengan mata kuliah Sistem Operasi, saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma penjadwalan, khususnya untuk algoritma penjadwalan round robin. Mari kita simak materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 2205-1214025 dari Program Studi S1 Sistem Informasi kelas A. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas 6 topik pembahasan. Apa aja sih yang kita akan bahas dalam video kali ini? Mari kita simak. Yang pertama, algoritma penjadwalan. Yang kedua, jenis algoritma penjadwalan. Yang ketiga, pengertian dari algoritma penjadwalan round robin. Yang keempat, mengenai ketentuan algoritma penjadwalan round robin. Yang kelima, mengenai contoh algoritma round robin. Yang keenam, implementasi dalam kehidupan sehari-hari algoritma penjadwalan round robin. Langsung saja kita ke materi. Pengertian algoritma penjadwalan. Penjadwalan atau scheduling adalah sebuah metode dalam sistem operasi yang mengatur proses-proses yang akan berjalan dalam suatu sistem operasi. Jadi, penjadwalan ini adalah metode yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur atau berjalannya proses-proses dalam suatu sistem operasi. Jadi diatur jadwalnya, kayak ini harus dulu atau ini yang duluan, menggunakan proses-proses yang ada dalam suatu sistem operasi. Hal ini diperlukan karena pada saat ini komputer berbasiskan multiprogramming. Jadi pada zaman sekarang ini banyak-banyak komputer yang menggunakan multiprogramming. Multiprogramming adalah sederhana, satu proses dieksekusi sampai proses itu menunggu sesuatu, biasanya pelaksanaan operasi I/O. Jadi, dalam multiprogramming itu satu proses dieksekusi sampai proses itu menunggu sesuatu. Jadi, proses itu akan dieksekusi dan menunggu hasilan runningnya. Kemudian, setelah proses itu selesai, maka proses selanjutnya akan melakukan apa yang diperintah. Setelah mengerti pengertian mengenai algoritma penjadwalan, apa aja sih jenis-jenis dari algoritma penjadwalan? Yang pertama, FIFO atau FCFS adalah first in, first out atau first come, first serve. Yang kedua, SJF atau short job first. Yang ketiga, HRN atau High Ratio Next. Yang keempat, MFQ atau Multiple Feedback Quiz. Yang kelima, Round Robin. Yang keenam, SRF atau Scheduler Remaining First. Yang ketujuh, PS atau Priority Scheduler. Dalam video ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan jenis penjadwalan algoritma penjadwalan yang kelima, yaitu round robin. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu penjadwalan round robin dan bagaimana sih ketentuan beserta contoh cara kerjanya? Apakah sudah ada yang mengenal apa itu round robin? Mari kita simak bersama. Pengertian round robin merupakan algoritma yang sederhana dan ditugaskan untuk membagi waktu setiap proses pada porsi yang sama dan dalam urutan melingkar. Menjalankan semua proses tanpa prioritas dikenal juga sebagai eksekutif siklik. Jadi, dalam proses algoritma penjadwalan round robin ini, yaitu membagi waktu dengan porsi yang sama rata
dan dalam urutan melingkar. Jadi urutan dalam round robin ini melingkar dan waktu yang diberikan antara proses satu ke proses lainnya adalah sama rata. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam algoritma penjadwalan round robin. Yang pertama, jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain. Maksudnya adalah apabila proses satu belum selesai, maka proses menjadi runnable. Maksudnya adalah belum di-run dan pemproses dialihkan ke proses lain. Yang lain akan dialihkan ke proses yang lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi I/O, maka proses menjadi blok dan pemproses dialihkan ke proses lain. Apabila kuantum belum habis dan proses masih menunggu, maka proses akan diblok seluruhnya dan pemproses dialihkan ke proses lain. Jadi apabila suatu link itu masih lama untuk load, maka pemproses atau pengguna akan dialihkan ke link yang lain yang lebih cepat. Yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan ke proses lain. Jadi, apabila kuantumnya belum habis tapi proses telah selesai, maka proses akan diakhiri secara otomatis oleh sistem dan pemproses atau pengguna akan dialihkan ke proses yang lain. Jadi sifatnya melingkar ya. Lalu bagaimana sih contoh dari algoritma penjadwalan round robin? Apakah kalian sudah ada yang mengerti atau memahami atau bahkan sudah ada yang pernah mencoba? Mari kita bahas ya. Contoh penjadwalan round robin. Di sini saya menggunakan contoh arrival time dan burst time. Yang pertama, diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time-nya sebagai berikut. Jadi di sini saya sudah mendapatkan contoh 4 proses yang sudah diketahui arrival time dan burst time-nya. Proses pertama, arrival time-nya adalah 0, burst time-nya adalah 8. Proses kedua, arrival time-nya adalah 3, burst time-nya adalah 5. Proses ketiga, arrival time-nya adalah 5, burst time-nya adalah 2, dan proses keempat, arrival time-nya 6, dan burst time-nya 6. Kita diperintah untuk menghitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan round robin. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat penjelasan setelah ini. Metode round robin yaitu metode yang setiap prosesnya memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum waktu yang telah diketahui. Di sini quantum time diketahui 3 milisecond. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan mengenai dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan diulangi lagi proses 1, proses 2, proses 4, dan proses 1. Jadi ini tuh seperti gambarnya itu melingkar ya. Proses 1 dimulai dari 0 milisecond, proses 2 sampai 3 milisecond, yang kedua 3 hingga 6, yang ketiga 6 hingga 8. Di sini proses 3 selesai. Proses 4 dari 8 hingga 10, proses 1 lagi 11 hingga 14, proses 2 14 hingga 16, dan proses 2 selesai. Proses 4 16 sampai 19, proses 1 19 sampai 21. Di sini proses 3 selesai. Di sini rentan waktu dari proses 2 ke selesai. Di sini proses 4 selesai, di sini proses 5 selesai. Atau yang disebut dengan proses 1 ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai waiting time yang telah saya buat contoh tadi. Proses 1 dimulai dari 0 milisecond ditambah 11 dikurangi 3. Jadi proses 1 mengalami
antrian, yaitu proses 2, proses 3, proses 4, yaitu dari waktu proses 4 dikurangi rentan waktu proses 1. Ditambah 19 dikurangi 14. Ini rentan waktu yang kedua ya. Hasilnya adalah 13 milisecond. Proses 2 dari 3, ini sebenarnya 6 ya. Ini 6 dikurangi 3 milisecond, ditambah 14 dikurangi 6 milisecond. Kemudian hasilnya adalah 8 milisecond. Yang ketiga, proses 3 yaitu 6 milisecond dikurangi 5 milisecond adalah hasilnya 1 milisecond. Yang proses keempat adalah 8 milisecond dikurangi 6 milisecond ditambah 16 dikurangi 11 milisecond hasilnya 7 milisecond. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjumlahan average time. Untuk rumus dari average time adalah jumlah waiting time dibagi dari jumlah proses. Jadi, average time yang saya buat contoh tadi adalah jumlahnya 13 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 7 dibagi 4. Totalnya adalah 29 dibagi 4 dan hasilnya adalah 7,25 milisecond. Jadi, rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin atau RR dengan kuantum 3 milisecond adalah 7,25 milisecond. Setelah melihat contoh tadi, apakah round robin bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak ya. Di sini saya mengimplementasikan round robin dalam kegiatan saat debat. Debat bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Debat bisa dilakukan di rumah, debat bisa dilakukan di sekolah, dan debat bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Jadi, round robin digunakan saat melakukan kegiatan debat. Metode round robin yang diperlukan karena memungkinkan setiap debat mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, setiap peserta yang mengikuti debat memiliki waktu yang sama, rata, dan setara dalam mengutarakan pendapatnya. Saya menggunakan metode round robin ini karena round robin ini memiliki sifat yaitu melingkar ya, jadi sangat cocok digunakan saat debat. Pada metode round robin, setiap pihak yang terlibat dalam debat akan mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, semisal saya ibaratkan ada dua pendebat antara si A dan si B. Si A dan si B memiliki waktu yang sama, yaitu 15 menit. Apabila tidak ada round robin, maka akan kacau. Si A mendapat 30 menit, si B cuma mendapat 5 menit. Di situ terdapat kekacauan dan kegaduhan yang bisa mengakibatkan kerusuhan dan lain sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan metode round robin untuk menjadikan jalan tengah dari debat tersebut. Setelah masing-masing pihak mendapatkan waktu, maka waktu akan berpindah ke pihak berikutnya. Jadi setelah dibagikan waktunya, maka setelah mengutarakan pendapat si A, maka si B akan melanjutkan mengutarakan pendapat yang ingin disampaikan. Implementasi round robin dalam kegiatan debat adalah sebagai berikut. Terdapat 7 implementasi round robin yang harus dilakukan. Yang pertama, tentukan jumlah pihak yang terlibat dalam debat. Kita harus menentukan berapa jumlah orang yang terdapat di dalam debat tersebut. Yang kedua, tentukan durasi waktu yang akan diberikan kepada peserta setiap debat. Jadi, setiap peserta diberikan durasi waktu yang sama rata untuk melakukan kegiatan debat. Yang ketiga,
Tentukan urutan debat yang akan berlangsung. Setelah menentukan berapa orang yang ikut, maka akan dibagi waktu dan akan dibagikan urutan debat yang akan berlangsung. Yang keempat, berikan waktu kepada setiap peserta debat untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah melakukan pemilihan jumlah, terus melakukan durasi yang diinginkan, kemudian mengurutkan siapa yang ingin duluan, maka akan dibagikan waktu yang sama rata kepada setiap peserta debat. Setelah selesai, berpindah ke debat berikutnya. Apabila selesai, maka akan satu sama lain akan rolling ya. Jadi peserta 1 selesai dalam 15 menit, maka peserta 2 akan melanjutkan debat yang ingin diutarakan. Dan seterusnya. Setelah debat selesai, diskusi yang dimulai oleh moderator atau pemimpin debat. Jadi, setelah debat itu selesai, maka moderator dan pemimpin debat akan mengambil alih untuk melakukan diskusi atau mencari jalan tengah dari debat tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, para peserta debat akan diberikan kesempatan untuk menyimpulkan pendapatnya. Setelah melakukan diskusi, setelah melakukan jalan tengah, maka moderator mempersilahkan para pesertanya untuk memberikan kesempatan menyimpulkan pendapat yang telah diberikan dari hasil diskusi tersebut. Dengan menggunakan metode round robin ini, semua pihak yang terlibat dalam debat akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dengan menggunakan metode round robin ini, semua pihak akan melakukan kesempatan yang sama. Jadi mendapatkan kesempatan yang sama ya dalam menyampaikan pendapatnya. Hal ini membuat debat menjadi lebih adil dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya algoritma penjadwalan round robin ini, maka debat akan lebih adil dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi, dalam debat ini kita dapat memetik semua yang telah diimplementasikan dalam round robin ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.